Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik. Pastilah saya nggak pernah bikin topik yang nggak menarik sih menurut saya, yaitu mengenai broker Alpha Success Corporation yang dipakai oleh robot trading DNA Pro. Oke. Nah, di sini saya tidak akan membahas robot trading DNA Pro-nya secara detail ya, karena saya tidak tertarik membahas robot trading DNA Pro-nya dengan segala macam marketing plan. Tapi saya ulas sedikit aja ya. Tapi saya lebih tertarik membahas broker Alpha Success Corporation yang dipakai oleh robot DNA Pro. Oke. Ini sekilas saja mengenai DNA Pro. Ini saya dapat dari sebuah grup WhatsApp. Ya. DNA Pro Pang 5 nih kalau saya nggak salah. Ini kan disingkat Pang 5. Oke, Pang 5 DNA Pro ya. Di sini diterangkan kenapa harus memilih DNA gitu. Saya bacakan aja ya. 1. Real trading katanya. DNA menggunakan sistem no delay yang artinya live trading, real time trading, dan harga juga real time. Oke, investor langsung melihat akun yang dimiliki, baik profit atau minus pada saat floating di menit yang sama, katanya. 2. Withdraw atau penarikannya, tidak ada batasan penarikan dalam satu hari, yang artinya kapanpun investor mau menarik keuntungan dan modal bisa, dan tanpa ada batas penarikan maksimum. Asik ya. Kemudian trading safety, keamanannya kira-kira begitu ya. Pada saat trading, DNA Pro sangat memperhitungkan sistem money management trading untuk keamanan data investor. Sistem apa nih kecil ini bentar ya. Sistem oke nih, sistem OP $300 sama dengan 0,01 lot. Dengan target profit 1%, loss-nya maksimum 5%. Artinya kalau dia beroperasi, dia targetkan profit 1%, loss maksimum 5%. Oke, kalau target profit 1%, kalau 1% terus, kira-kira sebulan 30 gitu. Tapi ya, itu target ya. Tapi kalau dia loss, dia proteksi maksimum di 5%. Kira-kira begitu maksudnya. Oke. Nah, kemudian di sini yang mulai kita lihat lagi ya, broker. Nah, ini yang selalu saya tekankan, brokernya apa yang dipakai. Nah, brokernya dari DNA Pro Academy ini, dia bekerja sama dengan broker Alpha Success Corporation yang berkantor di Rusia. Di Rusia. Anak perusahaan dari Alpha Group, salah satu perusahaan terbesar di Rusia. Oke, tapi ntar kita lihat ternyata Alpha Success Corporation itu terdaftarnya di Virgin Island. Oke, nanti kita lihat ya. Yang mempunyai beberapa anak perusahaan diantaranya Alpha Bank, Alpha Capital Investment, ABH Holding, AAM Europe, dan lain-lain. Tapi tidak termasuk Alfamart. Sorry, bercanda. Legalisasi. Nah, ini yang paling penting dalam memulai investasi katanya. Untuk di Indonesia, PT DNA Pro Academy sudah mengantongi perizinan. Di antaranya dia kasih link itu biru. Nanti saya bahas lah ya mengenai perizinannya. Dan broker juga bisa regulasinya dicek di WikiFX. Nah, dia berani nih kasih WikiFX. Cuman begitu saya cek WikiFX, ada 2 Alpha Success Corporation. Yang satu dapat skor 6, sekian, yang satu dapat skor 1, sekian. Nah, makanya saya aneh nih. Tapi hebat dia berani menyebutkan bisa dicek di WikiFX, karena mungkin ada yang 6, sekian di WikiFX, tapi ada juga yang 1, sekian. Oke. Nah, dikasih linknya juga tuh, Anda bisa cek kalau Anda mau cek di WikiFX. Profit. Nah,
DNA Pro selalu memaksimalkan hasil trading harian serta berkomitmen untuk profit konsisten per bulannya di angka 20%. Ya, plus minus gitu ya. Oke lah kita bilang 20%. Berarti kalau setahun kan 240%. 240 ya, plus minus lah. Kalau Anda tanya saya, apakah Pak 240% setahun logis nggak? Kan kemarin saya sudah bahas 5 cara atau 5 kriteria untuk memilih robot trading kan. Anda bisa lihat di sini videonya kalau Anda belum sempat lihat ya. 5 cara atau kriteria untuk memilih robot trading. Di situ saya memakai istilah patonggam 2L. Anda cek dulu logis nggak? Nomor 1. Kedua, legal nggak? Nah, di sini kalau menurut saya Anda tidak setuju, nggak masalah. Setiap orang kan punya pendapat yang berbeda. 240% setahun tidak logis. Kenapa tidak logis? Anda bisa lihat di video saya tadi. Ya, patokan saya adalah trader terbaik di dunia sekarang adalah Jim Simon yang mempunyai suatu sistem robot atau apapun di perusahaannya di Renaissance Technologies itu maksimum rata-rata keuntungannya setahun cuma 66%. Dia track recordnya terkenal, bagus, trader terbaik sampai saat ini. Nah, saya nggak tahu siapa yang membuat DNA Pro robot ini, ya. Siapa penciptanya, sebelumnya kerja di mana, track recordnya di mana, saya nggak tahu. Tiba-tiba ada DNA Pro. Menurut saya, logisnya harusnya robot DNA Pro ini sebelumnya sudah punya track record di manakah, di Amerika kek, di Rusia kek, di Jepang kek gitu ya, dan sudah pernah mencetak rata-rata profit sekitar 240%, baru dia masuk ke Indonesia. Penciptanya siapa, pengalamannya apa, kan harusnya jelas dong gitu ya. Nah, tapi ini tiba-tiba lebih hebat dari Jim Simon. Ya kalau Anda percaya silakan, kalau bagi saya tidak logis. Saya bukan bilang tidak ada orang yang akan lebih pintar dari Jim Simon yang bisa bikin robot yang keuntungannya bisa di atas 66%, di atas 66% per tahun. Mungkin saja, tapi saya perlu tahu dong track recordnya. Sebelumnya dia bekerja sebagai apa, pengalamannya di mana, mana buktinya, dulunya di mana. Kok tiba-tiba jadi bisa sekitar 240% setahun. Ya, saya pernah tanda kutip lah, ya nggak dibully sih, cuman ngeledek lah. Ah Bapak, saya bisa kok bikin robot yang keuntungannya 50.000% gitu. Saya senyum-senyum aja. Gila lu, bisa bikin robot yang keuntungannya 50.000%. Saya no comment. Males gitu kalau sama orang yang bilang gue bisa bikin robot yang keuntungannya 50.000%. Artinya dia ngibul dah ya, nggak usah didengerin. Oke, itu komentar saya ya mengenai logisnya. Tapi kalau Anda nggak setuju sama saya, ya silakan. Kita boleh tidak sepakat. Ya, saya bilang begini, Anda bilang begitu, ya telan aja gitu. Tapi di mata saya yang ngerti soal trading forex, bagi saya tidak logis. Tapi kalau Anda percaya, ya terserah Anda. Kalau Anda pemain trader forex yang sudah pengalaman, Anda pasti setuju sama saya. Kecuali Anda yang nggak pernah trading forex, wah ada kok Pak robot. Ya terserah lu coy. Ya, saya cuma ngasih tahu. Oke? Itu satu, dari segi logis, definisi saya ini tidak logis. Satu. Kedua, kita ngomong legalitas. Kita ngomong legalitas DNA Pro Academy dulu nih, yang menjual robot DNA Pro ini. Tadi yang saya belum bahas adalah DNA Pro ini dijual secara multi level marketing, ya. Yang mana ya sebenarnya secara peraturan Menteri Perdagangan, kalau namanya multi level marketing itu harus ada barang yang dijual terus besok bisa beli lagi gitu ya. Kalau ini pemberian komisinya berdasarkan rekrutmen. Kalau berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan maksud saya nomor 70 itu disebut sistem piramida. Oke? Tapi saya nggak tertarik membahas soal itu. Saya juga tidak tertarik membahas pembagian komisi dari penjualan robot DNA Pro ini bagaimana. Tapi bagus, lumayan, menarik sehingga orang antusias untuk trading dan juga jualan robotnya. Jadi dia punya dua income, satu pasif dalam arti kata trading robotnya otomatis katanya, satu lagi aktif dia jualin robotnya karena dapat bonus secara multi level. Nah, di sini kalau secara legalitas yang
kriteria kedua seperti yang di video saya. Di sini ternyata DNA Pro Academy diblokir oleh Bapepti. Pak, tapi masih jalan, masih pada jual nih, masih bisa trading. Iya. Inilah Indonesia Raya. VTube juga sudah dibilang ilegal dari Juli 2020, tapi tetap saja VTube-nya bisa dijual sampai akhirnya dihajar sama pemerintah di Februari 2021. Itulah Indonesia Raya. Oke. Di sini ada bacalah di CNBC Indonesia bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti ya kan memblokir 249 domain situs perdagangan berjangka komoditi tanpa izin untuk bulan Agustus 2021. Terdapat nama DNA Pro Academy di mana ratusan domain yang diblokir tersebut. Ini juga sudah pernah saya bahas ya. Mengenai pemblokiran 249 di mana DNA Pro Academy ada di situ. Ada di sini videonya. Anda bisa lihat ya. Review saya mengenai diblokirnya 249 domain tersebut oleh Bapepti. Jadi, dengan kata lain, secara legalisasi untuk melakukan praktek ini ya, penjualan robot, memperdagangkan ini, dia tidak punya lisensi. Ya, dari Bapepti. Bukan saya bilang loh, CNBC dan juga pengumuman dari Bapepti yang memblokir 249 domain. Oke? Nanti biarlah itu urusan DNA Pro Academy yang mengcounter pendapat dari Bapepti. Kemudian, kalau kita lihat di website dari Alpha Success Corporation, sayangnya website ini sudah tidak bisa diakses lagi, diblokir. Mungkin karena diblokir oleh Bapepti ya, melalui Kemenkominfo. Tapi ini adalah bagian yang masing pernah orang dapat gitu ya. Di sini Anda lihat yang di kotak merah itu, ini menarik ini. Ini disebutkan bahwa Alpha Success Corporation ini atau financial management broker lah intinya. Dia punya websitenya ascfm.com. ascfm.com. Ini mungkin tidak terlalu fokus ya, tapi saya bacakan ascfm.com. Anda akses sudah tidak bisa karena diblokir gitu ya. Adalah broker yang diotorisasi dan diregulasi oleh NFA, National Future Association dari Amerika. Nanti kita lihat ya, apakah benar dia adalah anggota NFA. Ini menarik. Dengan nomor registrasi 0536886. Oke? Nah, nanti kita lihat ya. Di sini kalau Anda lihat juga dia adanya di British Virgin Island. Oke? Menarik ya? Tadi padahal dia bilang dari Rusia. Kemudian inilah contohnya kalau saya akses websitenya dari Alpha Success Corporation yang lain. Dia juga punya beberapa website. Di sini Ascorp PEM nggak bisa diakses, diblokir ya. Kemudian, nah kita cek dia kan klaim terdaftar dan diregulasi oleh NFA ya. Saya search itu di websitenya NFA Alpha Success Corporation. Betul dia punya ininya, nomor di sini ada nomornya ya. Oh dia tidak sebut ya. Nah di sini langsung saya ada tuh nomornya yang seperti yang saya sebut tadi 0536886. Betul. Itu ID-nya. Tetapi dia baru daftar, tapi belum diangkat atau direstui gitu ya. Jadi member, Anda baca, not an NFA member. Belum menjadi anggota NFA. Dia sudah daftar, tapi belum direkrut lah gitu ya, atau ditahbiskan menjadi anggota. Kira-kira gitu cara baca ini ya. Jadi NFA menyatakan dia belum menjadi member. Ya, belum terregulasi. Kemudian kalau kita cek narasumber yang lain, saya lihat di sini, saya nggak pakai WikiFX lagi lah. Tadi WikiFX sudah saya sebutkan ya, ada 2 entry di dalam WikiFX. Yang satu kasih poin 6, sekian, yang satu kasih poin 1, sekian. Ya. Nah, di sini saya pakai fx919.com. Saya cek yang namanya Alpha Success Corporation, no license. Yang kayak tadi, ya mungkin karena belum jadi member NFA, ya. Nah, disinilah Alpha Success Corporation terdaftar di Inggris. Tapi ini lucu ya,
terdaftar di Inggris, tapi mengaku diregulasi oleh Badan Regulasi Amerika. Pusing lah. Bukan urusan saya gitu ya. NFA kan itu kayak Bapepti-nya Amerika Serikat. Nah, yang saya mau menunjukkan yang paling menarik dari semua ini, yang tadi sih sebenarnya sudah menarik gitu. Ini lebih menarik lagi menurut saya. Bagi Anda yang professional trader gitu ya, orang yang ngerti trading gitu ya, nama MetaQuotes ini tidak asing. Kenapa? Begini, platform trading rata-rata kebanyakan orang-orang itu pakai MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Nah, pembuat dari MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 adalah MetaQuotes. Oke? Dialah pencipta MetaTrader 4 dan 5. Nah, MetaQuotes punya forum namanya mql5.com. mql5.com. Nah, ini ada forum di mana orang bisa bertanya tentang trading, robot, dan segala macam. Kalau Anda tertarik, Anda masuk aja www.mql5.com. Anda enter, Anda bisa baca-baca soal trading. Kalau Anda belum pengalaman soal trading, atau Anda sudah jadi trader tapi mau belajar lagi, Anda masuk sini. Ini website yang sangat bermanfaat. Oke? Sekali lagi, forum mql5.com ini dimiliki oleh perusahaan yang namanya MetaQuotes, yaitu perusahaan yang membuat platform perdagangan yang dipakai oleh para broker, yaitu MetaTrader 4 dan 5. Oke? Nah, kita lanjut ya. Jadi Anda sudah tahu ada mql5.com yang dipunyai oleh MetaQuotes. Nah, di sini ketika saya masuk ke website mql5.com ya, saya cek ternyata dia pakai MetaTrader 4 ya. Saya search broker yang namanya Alpha Success Corporation ya. Anda lihat di situ yang saya kasih kotak merah. Saya search broker servernya Alpha Success, ada nggak? Ada ternyata. Dia punya 2 server, yang satu Alpha Success Corporation Demo, yang satu lagi Alpha Success Corporation Live. Artinya dia punya 2 server yang sudah terdaftar di MetaQuotes, yang tercatat juga sama MetaQuotes. Ada 2, yang satu buat demo, satu yang live gitu ya. Menarik ya? Lanjut nih supaya Anda tambah pintar. Kemudian kalau Anda lihat di pojok kanan atasnya itu ada tombol hijau, tulisannya Create Signal. Create Signal. Apa itu Create Signal? Saya nggak usah bertele-tele ya, saya singkatnya saja. Ketika Anda klik yang tombol hijau itu, Anda masuk ke halaman ini ya. Masuk ke halaman ini, nanti saya terangkan lah gunanya untuk apa. Masih dalam keadaan pilihan ini, saya masukkan broker Alpha Success. Alpha Success. Keluarnya cuman server demo, Alpha Success Corporation Demo. Yang live-nya tidak ada. Tidak ada, padahal dia daftarkan 2 server, yang satu demo, satu yang live. Oke? Menarik dong. Kenapa dia cuman di display yang demo? Saya kan nggak tahu dong. Ya, saya mesti nanya dong sama orang yang menjadi moderator di mql5.com. Sekali lagi, mql5.com adalah forum resmi yang dimiliki oleh MetaQuotes. Di dalamnya ada sejumlah moderator yang dimana kalau kita bertanya, dia yang menjawab atas nama MetaQuotes, karena mereka ditunjuk oleh MetaQuotes. Dengan kata lain, dia mewakili MetaQuotes yang membuat platform MetaTrader 4 dan 5. Oke? Salah satu orang yang sering-sering disebut sebagai moderator yang menurut saya cukup ramah gitu ya. Saya nanya, cepet juga dijawab sama dia. Ya, sekitar 10 menit lah. Ya, mungkin karena dia banyak orang yang nanya, ya saya nunggu 10 menit akhirnya dijawab. Kita lihat ya. Di sini saya kirim pertanyaan kepada si orang ini, namanya Eleni Anna Breno, ya. Nah, namanya lucu lah, Eleni aja lah kita sebut ya. Saya sapa, "Hey Eleni, are you the moderator of MQL5?" Ya basa-basi lah. "Do you know Alpha Success Corporation?" Oke, saya sambung lagi, saya masukkan screen capture yang tadi,
yang dari Create Signal yang cuman dikasih lihat server demonya. Saya kasih lihat nih. Kemudian ya kira-kira tadi ya saya bilang 10 menit dijawab sama Eleni ini. Nah, jawabannya kita lihat. Nah, sebelum dia jawab, saya tambah lagi pertanyaan satu lagi. Is there something wrong with the broker so that it only has the demo server? Apakah ada yang aneh atau ada yang salah dengan broker ini sehingga dia hanya punya demo server? Kok live-nya nggak kelihatan? Dijawab bener. Dijawab sama Eleni Anna Breno. Yes, this broker is banned from the signal. Use another one, please. Ngerti maksudnya? Maksudnya, broker ini di-ban. Di-ban. Di-ban artinya dibekukan, dilarang lah segala macam. Pakai broker yang lain. Kata Ellen nih. Saya tanya dong, kenapa di-ban dia? Kenapa di-ban? Ya, dia di-ban karena memanipulasi trading history. Nah, orang-orang kalau saya cerita bahwa broker punya kemampuan memanipulasi history trading, pada nggak percaya. Bisa. Nah, dia melakukan manipulasi trading history sehingga dia di-ban. Gitu aja lah kira-kira simpelnya ya. Kemudian saya bilang, I see. Thank you very much for the info. Jadi saya ngerti kenapa dia cuman ada server demo, tidak ada server live-nya. Eleni bilang, you are welcome. Nah, kalau dia cuman ada server demo aja, ketika saya cek di Create Signal itu dan dia cuman di display server demo, artinya apa? Artinya dia itu Alpha Success Corporation broker ini tidak bisa lagi mendaftarkan sinyalnya di MQL5. Apa itu? Udahlah, nggak usah pusing dah ya. Pokoknya dia di-ban, dia nggak bisa kirim sinyalnya lagi ke MQL5 ya. Kenapa? Karena dia memanipulasi trading history ya. Harusnya kalah dia bilang menang, kalah menang. Ya, atau kebalikannya. Menang dia bilang kalah. Ya, itu namanya manipulasi. Ya, gunanya buat apa? Udahlah, saya belaga bego aja lah ya. Kan sudah saya terangkan juga rahasia kenapa robot trading bisa menang terus. Anda bisa lihat di sini videonya. Ya, itu menjawab hal ini. Manipulasi trading history. Oke, sekali lagi saya tidak tertarik membahas mengenai bisnis dari robot DNA Pro. Bagaimana dia membagikan bonus, menjamin kemenangan yang rata-rata sebulan sekitar 20%, penarikannya tidak pakai batas, dan seterusnya. Itu saya nggak tertarik di sana. Yang saya tertarik adalah ternyata broker yang dipakai oleh DNA Pro ternyata bermasalah. Ternyata bermasalah. Saya cuma berdoa saja supaya ini tidak terjadi apa-apa terhadap DNA Pro dan para pemainnya. Saya cuma bisa berdoa, ya. Atau kalau DNA Pro mau lebih bagus, saran saya, ya dia ganti broker gitu. Jangan pakai Alpha Success Corporation. Tapi kan saya bukannya orang DNA Pro. Pilihan ada di tangan DNA Pro, ya. Sebab menurut saya kalau dia pakai broker ini, ya dia akan terganggu nantinya. Saya nggak mau berspekulasi dulu ya, terganggunya bagaimana. Oke, jadi itulah pencerahan saya mengenai broker yang dipakai oleh DNA Pro Academy yang bermasalah. Ya, apakah DNA Pro akan scam juga nantinya? Saya nggak mau berspekulasi. Saya cuma bisa bantu doa. Oke, demikian. Semoga video saya bisa mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.